Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Baqarah ayat yang ketiga memberikan inspirasi kepada kita tentang pondasi pendidikan karakter. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Saudaraku sekalian, ternyata satu kalimat ini memberikan inspirasi yang sangat mendalam dalam dunia pendidikan. Ketika seorang manusia itu yakin akan adanya hal-hal yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Semua ini tidak pernah dilihat, tidak harus diperlihatkan di depan matanya. Bukti-buktinya cukup ada di sekitar kita, dan itu cukup untuk menjadikan hati ini yakin akan adanya Allah, yakin akan adanya malaikat, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus sekian banyak nabi dan rasul, dan yakin bahwa kehidupan ini tidak selamanya. Nanti akan ada hari kiamat, akan ada perhitungan, dan sesungguhnya manusia berjalan di atas takdir yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan karakter kalau dilandasi dengan keimanan ini tentu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena cukup kalau hati ini beriman, maka akan menjadi kendali dalam berucap, kendali dalam berperilaku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengajarkan kepada kita tentang keimanan ini, bahkan menjadi rukun, menjadi pondasi dalam bangunan beragama seseorang. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang rukun Islam, rukun iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Apa kata Rasulullah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah di depan mata. Tapi kalau perasaan itu tidak bisa dimunculkan, maka harus ada dalam diri seseorang ini keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat atas apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, apa yang terbesit di dalam jiwanya. Coba saudaraku sekalian, kalau perasaan ini ada dalam jiwa manusia, kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka saya yakinnya dalam berperilaku anak-anak kita akan perilaku yang baik. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mereka berbuat baik ketika ada gurunya saja, tetapi dimanapun dia berada, dengan siapapun dia, ada orang yang melihat atau tidak, itu nggak urusan. Karena sesungguhnya Allah sedang mengawasi dirinya, malaikat sedang mencatatnya, bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan kepada temannya, kepada lingkungannya, semua tercatat, semua akan terbalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita membayangkan, saudaraku sekalian, ketika perasaan ini ada di dalam jiwa kita, di dalam jiwa anak-anak didik kita, ketika ada sampah berserakan, maka tentu anak-anak kita akan dengan senang membersihkannya. Ketika ada sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, dengan senangnya mereka mengambil, menyingkirkannya. Kenapa? Ini bagian dari sedekah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan itu termasuk sedekah. Luar biasa saudaraku sekalian, pendidikan yang Qur'ani ini mengajarkan kemandirian kepada anak-anak didik kita. Sehingga ini cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi satu-satunya yang menjadikan dirinya ini berjalan di atas garis yang benar, berbuat dengan temannya, berbuat dengan lingkungannya, dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Maka saudaraku sekalian, tantangannya adalah bagaimana setiap guru, setiap orang tua mampu menanamkan keimanan ini di dalam jiwa anak-anaknya. Seorang guru yang mengajar harus mampu mengaitkan materi pelajarannya dengan nilai-nilai keimanan. Kalau dia, misalkan ada guru matematika yang mengajarkan tentang penjumlahan, tentang pengurangan, bagaimana penjumlahan dan pengurangan ini harus mampu ditarik ke dalam kehidupan real. Misalkan tentang tanggung jawab sebagai seorang bendahara, maka penjumlahannya harus benar, pengurangannya harus benar. Kenapa harus benar? Karena di sana ada malaikat yang sedang mencatat. Karena di akhirat kelak akan ada pertanggungjawaban. Subhanallah, kalau ini ada dalam pembelajaran kita, saya yakin saudaraku sekalian, anak-anak kita akan tumbuh menjadi ilmuwan yang hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru IPS, guru sosial, ketika mengajarkan tentang distribusi, mengajarkan tentang transaksi, maka di sana ada nilai-nilai keimanan yang harus tertanam kuat di dalam jiwa anak-anaknya, sehingga transaksinya transaksi yang syariah. Kenapa? Karena Allah yang mengajarnya, kitab Al-Quran yang membimbingnya. Kenapa? Karena di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan sebagainya saudaraku sekalian, betapa indahnya ini. Karakter ini menjadi pondasi utama di dalam pendidikan kita, apalagi di era-era sekarang, di mana sangat-sangat dibutuhkan anak-anak yang berkarakter, sehingga nanti ketika mereka dewasa akan menjadi pemimpin yang berkarakter, akan menjadi pengusaha yang berkarakter, akan menjadi apapun juga mereka mengisi lini kehidupan ini. Tentunya ketika karakter itu ada di dalam jiwanya, kemuliaan hati, kemuliaan ucapan, kemuliaan tingkah laku ini berhasil diwujudkan, insya Allah anak-anak kita akan mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, mengisi peradaban ini dengan berbagai macam kebaikan yang mampu diwujudkan insya Allah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.